Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Aminatul Zuriyah, kelas 11 MIA 2. Saya akan menjelaskan tentang siklus menstruasi, periodisasi, gestasi, dan persalinan. Yang kita bahas pertama adalah siklus menstruasi. Apa itu menstruasi? Menstruasi adalah pendarahan yang terjadi akibat luruhnya dinding sebelah dalam rahim endometrium. Siklus terjadi kira-kira dari 21 sampai 30 hari. Siklus menstruasi dikendalikan oleh hormon-hormon tertentu dalam tubuh seperti hipotalamus, hipofisis, dan ovarium. Siklus menstruasi terbagi menjadi 4 fase. Fase yang pertama adalah menstruasi, yang kedua praovulasi, yang ketiga ovulasi, yang keempat adalah pasca ovulasi. Fase yang pertama yaitu fase menstruasi adalah ovarium tidak dibuahi sperma sehingga produksi hormon estrogen dan progesteron berhenti sehingga menyebabkan ovum terlepas dari endometrium dan terjadi pendarahan. Fase menstruasi ini biasanya terjadi selama 5 hari. Fase yang kedua adalah fase praovulasi, sering disebut juga dengan fase proliferasi. Hipotalamus akan memicu hipofisis untuk mengeluarkan FSH. Apa itu FSH? Yaitu follicle stimulating hormone. FSH akan memicu terjadi pematangan folikel dan merangsang folikel untuk mengeluarkan hormon estrogen, sehingga terjadi pembentukan dinding endometrium. Fase yang ketiga adalah fase ovulasi. Fase ovulasi ini biasanya terjadi pada hari ke-14. Tingginya estrogen dan hipotalamus di dalam hipofisis dapat menghambat FSH menjadi hormon LH. Peningkatan kadar LH dapat merangsang pelepasan sel telur yang telah matang di dalam folikel di dalam ovarium. Fase yang keempat adalah fase pasca ovulasi, yaitu apabila folikel matang yang telah mengeluarkan sel telur akan berkerut menjadi corpus luteum. Apabila tidak terjadi pembuahan, corpus luteum akan berubah menjadi corpus albicans, sehingga menyebabkan sedikit saja hormon yang keluar, sehingga kadar protogen dan estrogen berkurang. Maka proses ini terjadilah menstruasi. Yang kedua, kita akan membahas tentang virilisasi. Virilisasi adalah proses pelemburan inti sel sperma di dalam sel telur yang akan membentuk zigot. Terjadi di tuba Filovi. Hanya ada satu sel sperma saja yang akan membuahi sel telur. Yang ketiga adalah gestasi. Gestasi yaitu waktu antara proses pembuahan sel telur dan persalinan. Periodenya menandakan berapa lama wanita itu hamil. Pada umumnya bayi dilahirkan pada 38 dan 42 minggu. Apabila dilahirkan dalam 38 disebut dengan bayi prematur, dan apabila dilahirkan dalam 42 minggu disebut dengan post prematur. Yang keempat adalah persalinan. Terdapat 3 tahap persalinan. Pertama, waktu persalinan sampai leher rahim benar-benar melebar selebar 10 cm. Kedua, setelah leher rahim melebar 10 cm sampai bayi dilahirkan. Yang ketiga, mengeluarkan plasenta. Persalinan normal biasanya memakan waktu 12 sampai 18 jam untuk ibu yang pertama kali melahirkan, dan beberapa jam lebih cepat apabila ibu itu sudah pernah melahirkan. Persalinan terlalu lama didefinisikan yaitu 20 jam apabila untuk ibu yang pertama kali melahirkan. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.